Guys, kenapa ya belakangan itu kita tuh kayak panas banget ya? Iya nih, panas banget ya, gua keringetan. Kira-kira manusia dan makhluk hidup itu bisa hidup dalam berapa derajat Celcius ya? Kalian ngapain panas-panas di sini? Kita neduh yuk. Yuk. Dep, kamu tahu nggak kira-kira makhluk hidup bisa bertahan sampai berapa derajat Celcius? Kalian mau tahu? Mau. Yuk kita simak video penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Malia Putri. Perkenalkan, nama saya Safara Ferskisa Putri. Perkenalkan, nama saya Devi Anggraini. Perkenalkan, nama saya Ranum Cahyani Suratusna. Perkenalkan, nama saya Gracia Lajila Potong. Perkenalkan, nama saya Zahra Ayunia. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang ekosistem beserta komponen penyusunnya dan juga tingkatannya. Oke, bye-bye. Jadi, ekosistem adalah satu kesatuan fungsional yang di dalamnya mencakup makhluk hidup atau biotik dan makhluk tak hidup atau abiotik yang saling membutuhkan dan saling berkaitan. Jadi, dalam tatanan ekosistem, makhluk hidup tentu mempunyai tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah individu, yaitu satuan makhluk hidup yang merupakan struktur terkecil dan disebut dengan spesies makhluk hidup tunggal. Contohnya seorang manusia, seekor iguana, dan seekor ayam. Selanjutnya adalah populasi. Populasi adalah gabungan individu-individu sejenis pada suatu daerah tertentu. Salah satu contohnya adalah beberapa ekor ikan yang berada di kolam. Komunitas. Komunitas adalah kumpulan beberapa populasi yang berbeda tetapi mempunyai hubungan saling berinteraksi satu sama lain pada waktu dan daerah tertentu. Salah satu contoh komunitas yaitu antara populasi kalkun dengan populasi rumput yang saling berinteraksi satu sama lain, karena populasi kalkun memperoleh makanan dari populasi rumput tersebut. Yang keempat adalah ekosistem. Pada suatu lingkungan terdapat beberapa komunitas, misalnya sekelompok kambing, sekelompok rumput, dan sekelompok pohon beringin. Semua kelompok makhluk hidup tidak terpisahkan dari peran-peran unsur-unsur yang ada di lingkungan tersebut. Kelompok-kelompok tersebut mempunyai hubungan yang saling terkait satu sama lain. Interaksi antara kelompok tersebut tidak lepas dari unsur-unsur yang ada di bumi ini, misalnya tanah, udara, dan air. Hubungan yang saling terkait satu sama lain tersebut disebut dengan ekosistem. Jadi, ekosistem adalah interaksi yang terbentuk antara makhluk hidup, komponen biotik, dengan benda tak hidup, komponen abiotik. Dan yang terakhir, bioma dan biosfer. Bioma merupakan sebuah ekosistem besar yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis dengan flora dan fauna yang khas. Biosfer merupakan bagian luar dari bumi yang mencakup udara, daratan, serta air yang memungkinkan kehidupan dan proses abiotik berlangsung. Bioma dan biosfer juga dapat diartikan sebagai kumpulan semua ekosistem yang ada di bumi. Berdasarkan sifatnya, ekosistem dibagi menjadi komponen biotik dan abiotik. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mendapat bagian untuk menjelaskan beberapa contoh komponen abiotik, yaitu suhu, cuaca, iklim, dan batu. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Dan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda tidak hidup seperti suhu, air, dan batu. Suhu adalah ukuran kualitatif yang dapat diukur seberapa panas atau dinginnya sesuatu. Suhu lingkungan ditentukan oleh banyaknya sinar matahari yang diserap. Makhluk hidup hanya dapat bertahan di suhu 0-40 derajat Celcius. Semua dapat berjalan jika suhu berada dalam kisaran normal. Jenis skala suhu: Celcius, Fahrenheit, Kelvin, Rammur. Cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Karena mudah berubah-ubah itu, cuaca sangat berpengaruh pada kehidupan manusia.
Di Indonesia sendiri cuaca terdiri dari cuaca panas, hujan, berawan, cerah, dan berangin. Keenam cuaca tersebut tentu memberikan pengaruh yang besar pada kegiatan makhluk hidup. Batu adalah benda alam yang tersusun atas kumpulan mineral penyusun kerak bumi yang menyatu secara padat dan berserakan. Komponen yang satu ini juga memiliki peran yang sangat penting, yaitu berperan dalam persebaran organisme dengan struktur fisik dan pH yang beragam. Tanah tanpa bebatuan tak akan pernah bisa ditempati makhluk hidup, begitupun sebaliknya. Sekian dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.